Akumulasi luas kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla periode 1 Januari hingga 31 Juni 2025 mencapai 8.594 hektar lahan dengan rincian 19,85% lahan gambut dan 80,15% lahan mineral. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Riau meluas. Informasi lainnya, Saudara, kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Kampar, Riau terus meluas. Akibatnya, kebakaran lahan gambut asap mengepul di lahan seluas 10 hektar. Pemirsa, kebakaran lahan di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meningkat. Berdasarkan data dari BPBD Kota Palangkaraya, tercatat 71 kejadian kebakaran lahan dengan total luas mencapai lebih dari 18 hektar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Putra dengan NIM 2105 0125 140 148 dari program studi Teknik Mesin angkatan 2025. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai isu yang semakin sering terjadi di Indonesia, yaitu kebakaran hutan. Perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu global dan perubahan pola cuaca. Musim kemarau menjadi lebih panjang, curah hujan yang tak menentu, serta kelembapan udara menurun. Kondisi ini membuat hutan semakin kering dan mudah terbakar, bahkan oleh percikan kecil sekalipun. Itulah sebabnya kebakaran hutan yang dulunya bersifat musiman, sekarang terjadi lebih sering dan dengan intensitas yang lebih besar. Lalu, apa saja yang menjadi faktor pemicu kebakaran hutan? Yang pertama, kekeringan akibat suhu tinggi. Suhu yang meningkat membuat vegetasi mengering lebih cepat. Daun kering dan rumput kering menjadi bahan bakar alami bagi api. Yang kedua, penurunan curah hujan. Kemarau yang panjang akibat perubahan iklim membuat tanah kehilangan kelembapan dan memperbesar potensi kebakaran. Lalu yang ketiga, aktivitas manusia. Perubahan iklim memperparah kondisi dasar hutan yang sudah rentan akibat aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan dengan membakar, kelalaian membuang puntung rokok, dan instalasi listrik ilegal yang memicu percikan api. Lalu yang keempat ada angin kencang. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola angin. Angin kencang membuat api cepat menyebar ke area yang lebih luas dalam waktu yang singkat. Lalu yang terjadi selanjutnya, muncullah dampak-dampak dari kebakaran hutan. Yang pertama, terjadinya kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kebakaran hutan menghancurkan habitat hewan dan tumbuhan. Banyak spesies tidak sempat menyelamatkan diri, termasuk satwa dilindungi seperti orangutan, harimau, ataupun burung endemik. Lalu yang kedua, munculnya kabut asap dan gangguan kesehatan. Asap pekat hasil kebakaran hutan dapat menyelimuti kota dan desa selama berminggu-minggu, dan mengakibatkan ispa meningkat, aktivitas sekolah dan ekonomi terganggu, dan maskapai penerbangan terpaksa membatalkan jadwal penerbangan. Dan yang ketiga, penurunan kualitas udara global. Kebakaran hutan melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Ini memperburuk perubahan iklim karena karbon dioksida adalah gas rumah kaca utama. Yang keempat, kerugian ekonomi. Sektor perkebunan, kehutanan, pariwisata, hingga transportasi mengalami kerugian besar akibat kebakaran hutan. Lalu yang kelima, dampak pada sumber air. Vegetasi hutan berperan menjaga sumber air. Ketika hutan terbakar, kemampuan tanah menyerap air menurun sehingga beresiko menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Lalu, apa saja solusi dan upaya pencegahan yang dapat kita lakukan? Yang pertama, pemantauan hutan berbasis teknologi. Penggunaan drone, sensor panas, dan citra satelit penting untuk mendeteksi kebakaran sejak dini. Semakin cepat terdeteksi, semakin mudah api untuk dipadamkan. Yang kedua, sistem peringatan dini. Pemasangan alat pendeteksi suhu dan kelembapan di area rawan kebakaran dapat menjadi alarm bagi petugas pemadam atau masyarakat sekitar. Yang ketiga, rehabilitas dan restorasi hutan. Menanam kembali pohon di hutan yang rusak sangat penting. Tidak hanya menanam, tetapi juga memastikan pohon-pohon tersebut dirawat hingga tumbuh besar. Lalu yang keempat, edukasi masyarakat dan pengawasan ketat. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai bahaya membakar lahan sembarangan. Selain itu, pemerintah harus memperketat patroli hutan dan menindak tegas pembakar lahan. Lalu yang kelima,
pengelolaan lahan berkelanjutan. Petani dapat menerapkan metode pertanian tanpa bakar zero burning yang lebih aman dan ramah lingkungan. Lalu yang terakhir, mitigasi perubahan iklim. Upaya mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan reboisasi turut membantu mengurangi resiko kebakaran jangka panjang. Sebagai kesimpulan, kebakaran hutan bukan hanya disebabkan oleh aktivitas manusia, tetapi juga semakin diperparah oleh perubahan iklim. Dampaknya sangat luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, hingga kerugian ekonomi. Namun, dengan teknologi, edukasi, kebijakan yang kuat, serta partisipasi masyarakat, kebakaran hutan dapat dicegah dan dikendalikan. Mungkin sekian yang telah saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan.